Oke. Selamat pagi, selamat malam ya ceritanya. Kita mau bahas cum laude ya ceritanya. Ini Vina adalah salah satu kandidat yang menginginkan cum laude. Betul, Apa sih Bu. cum laude itu apa sih, Vin? Dengan pujian ya? Saya nggak tahu, saya nggak terlalu perhatikan ya. Ini sudah direkam ya, untuk sebagai ingatan kamu yang tidak akan kamu lupakan. Apa arti cum laude itu? Setiap kampus punya kriteria yang berbeda-beda. Setelah saya cek ya, kita mengarah ke kampus kita lah ya ceritanya. Setahu saya pertama IPK-nya tertinggi. Ini kriterianya. Terus kontribusi di lomba ya, baik lokal, nasional ataupun internasional. Ini kita akan mereka-reka ya ceritanya. Misalnya gini, ada anak IPK tertinggi ceritanya. Misalnya ada IPK, kita anggap yang tertinggi 3,5 dan 3,6 misalnya ya. Tapi yang satunya itu lombanya nasional, yang satunya internasional. Dibalik ya. Biar kelihatan ya, kalau sama-sama gede mah ngapain kita ibaratkan internasional versus nasional. Jadi yang 3,50 internasional nih, dia menang aja. Ya, mungkin Vina kan ya. Karena hanya kandidat yang kelihatan cuma itu kan ya. Terus yang nasional teh 3,60. Ya gitu. Menurut Vina, saya akan memilih siapa? Yang 360. Enggak, saya akan pilih 3,50 Vina. Oh, Karena yang internasionalnya. Itu dia. Ada satu level di atas level lainnya. Paham sekarang, Vin? Vina masih punya kesempatan? Oke, nangkep ya. Oke. Kita masuk lagi ya, Vin. Jadi ada banyak kriteria di sini ya. Ini makanya saya bukakan pikirannya dulu. Oke, yang kedua kontribusi dulu ya di lomba ini. Lanjut lagi. Kontribusi di program studi. Apa tuh? Paper review, lomba, rapat, himatemia, bantuin adiknya. Oke. Ini masuk nggak kontribusinya? Nah, ya. Mungkin ada anak yang IPK-nya 3,20 nih ceritanya. Ada lagi kejadian misalnya ya. Dia IPK-nya 320 gara-gara kebanyakan himpunan nih ceritanya. Lawan sama temennya 3,40. Misalkan dia masuk ke himatemia versus non himatemia. Pilih yang mana, Pin? Nggak kontribusi di himatemia, nggak jadi apa-apa nih ceritanya. Sedangkan gara-gara himatemia nih, IPK saya jadi jelek nih ceritanya. Gimana? yang himatemia kali ya, Bu? Kecil banget sih suara kamu, Vin. Yang himatemia kali, Bu. Iya, Atau saya ambil iya. himatemia. Mau dia jadi ketua, mau jadi anggota, tapi dicek lagi sama saya loh, ketua anggotanya kerja kagak nih, ya. Kalau kagak dia jadi kepala departemen terus nggak beres, mah ya ngapain saya akui. Nah, balik lagi loh ceritanya, agak spesifik. Udah kontribusi, dia tidak mengulang mata kuliah. Oke, wah ini kata Vina, gue nggak masuk nih, spek ini udah pasti dah mati gue ya. Udah up, Bu. Itu Hah? mah. Nah, sekarang gini, Win. Kita pengandaian. Saat akan wisuda, kandidatnya. Misalnya ada Michael, ya. Ada Vina, ada Farah. Ini kelas-kelas berat lah ya, kita bilang. Ada Iksan, ya. Dan kawan-kawan. Misalnya ditambah Ian lah ya. Nggak tahu, ada Ian nggak nih?
Ya, kita peribaratan ya, ada Ada, Iran Bu. ya. Oh, Tadi ada ada, ya. Bu. Barangkali ya, Yan, ya, barangkali lu lulus bareng ya. Kita nggak tahu ya, Yan. Maksudnya kan Iya, kita Bu. bisa berencana ya. Terus ada Farah 2018 ya. Dan tiba-tiba lulus bareng anak 2020 misalnya sama Aditya ya. Terus siapa lagi nih yang di sini ada namanya Wildan ya. Saya tidak tahu nih kondisi kapan terjadi lah ceritanya ya. Bentar. Who's know ya kalau bahasa kita ya. Kita tidak tahu ini gimana speknya ini ya. Dah. Ini lulus bebarengan ya. Kamu bisa tahu ada angkatan 2019 di sini. Lalu ini sebentar. Angkatan 2018. Terus ada angkatan 2020. Tapi di sini IPK-nya misalnya 3,4 semua nih ceritanya ya. Terus ini 3,4 juga ceritanya. Ini 3,3. 3,2 lah ya kita anggap. Oh, 3,02 lah kita anggap ya. Semua punya kriteria ikut lomba nih ceritanya. Ya, mau nasional internasional. Tapi pernah ngulang mata kuliah semuanya. Pernah ngulang mata kuliah. Maka nggak ada yang jadi kumlot kan jadinya. Nggak mungkin, tapi harus tetap ada yang kumlot kan ceritanya ya. Oke. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi kumlotnya? Angkatannya. Karena kan saya anggap Aditya sama Wildan punya IPK yang sama lah ceritanya. Ayo Vin, kira-kira siapa yang akan kumlot? Yang 2020 menurutku. Karena Kenapa? cepat, Bu. Nah, itu sudah nangkep, Vin. Arti kata, siapa yang tercepat, dia yang akan memimpin. Ya, karena ada waktunya. Tapi, itu juga akan patah, Vin. Kalau 2020 yang lulus tidak punya kontribusi di sini, di lomba, tidak punya kontribusi di teknik kimianya. Paham? Ya, ajak aja. Ya, apa segala macam. Ya, kuliah pulang lah, kupu-kupu ceritanya. Ada seperti itu, ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Yang diminta menentukan tuh prodi ceritanya. Kalau saya sharing, saya gagal cum laude, Vin. IPK tertinggi, masuk di Himatemia, anak beasiswa, udahlah ya, Desi TOP BGT bahasa dulu mah ya, udahlah. Tiba-tiba pemilihan cum laude itu sefakultas teknik, Vin. Kamu bisa tahu itu cuma 3 orang, ya. Jadi cum laude saat itu hanya 3 orang. Saat itu teknik ada D3, arsitektur, ya kalau nggak salah ya, atau saya lupa ya. Ada teknik sipil S1, teknik elektro S1, mesin S1, D3 S1, D3 teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro. 7 prodi dalam teknik. Kita 3 kandidatnya. Bisa bandingnya? Nggak mungkin kita bilang. Semua orang tahu, wah udahlah, menang inilah. Ini pasti jagoan kita, Tekim akan menang gitu kan. Karena seumur-umur Tekim agak sulit ya. Yang menang saat itu adalah anak elektro. Dan semua orang tidak ada yang apresiasi sama dia. Bahkan menggunjingnya di dalam forum wisuda. Dibuka, jadi waktu lulus tuh Vin dikasih buku alumni yang tebelnya minta ampun. Semua orang ngebuka, semua pada nanya, yang mana yang namanya si ini? Senior saya kan kenal Ono atau adik gue, dia bilang. Ya, sampai anak mesin yang 2005 juga, oh gue kenal itu anak. Kalau gue sih apresiasi dia. Yang lulus tuh dibully abis. Lu tuh nggak pantas sekali. Sampai ngomong gitu. Secara ofisial orang menang, Vin. Tapi behind the scene, saya pemenangnya. Malaikat juga tahu siapa pemenangnya bahasanya. Cuman buat saya, ya buat saya cum laude, nothing buat saya. Kenapa saya bilang nothing? Saya ngomong gini ke senior saya. Andaikan dia hidup di teknik kimia, dia nggak akan pernah bisa ngerasain lulus 4 tahun kurang. Saya bisa jamin itu. Teknik kimia mau lulus 4 tahun di Unita, nangis, saya bilang gitu.
Tapi kalau saya pindah ke prodi dia, bahkan belum 4 tahun saya sudah lulus. Ini hanya masalah saya kuliah di mana. Nggak fair. Saya bilang gini, ajang ini nggak fair. Elektro mesin sipil itu skripsinya cuma 1. Ya, kalau kita jadi gini, penelitian jadi skripsi pin. Kita semua tahu ya, anak mesin elektro begitu ya. Industri juga gitu. Di teknik kimia lain, penelitian sendiri, rancang pabrik ya skripsi. Jadi saya bilang, ajang ini nggak sah. Berarti orang tidak tahu teknik itu seperti apa skripsi. Jadi buat saya, mungkin kamu pemenangnya, tapi kita lihat di luar sana. Saya nggak peduli komlut itu seperti apa. Saya tidak peduli saat itu ya. Ketika apa ya, pujian 1 dari teknik disebutkan, orang pada joget, saya mah ketawa aja, Vin. Rasain lo. Orang yang dari fakultas lain pada bengong. Ada apa, coy? Lo buka aja sendiri tuh bukunya. Pada buka dong ceritanya, pada buka ngeliat. Loh, secara IPK tertinggi saya. Segala macam orang juga bisa hitung. Saya bilang gini, terserah. Orang juga tahu. Cuman buat saya tidak peduli itu terjadi. Makanya pas kamu bilang gitu, saya tuh ketawa aja, Vin. Itu kejadian di S1. Kejadian lagi di S2. Ya, kejadian lagi di S2. Nggak tahu ya, ini boleh di-share apa nggak enak ya sayanya ya. Nanti aja ya, nunggu off record ya. Saya nggak enak yang ini. Lebih kepada gini lah ya. Yang kita butuhkan adalah achievement yang tidak pernah tertera di kertas manapun. Orang tidak pernah bisa baca. Ini salah satunya ya, Vin ya. Lalu saya ada lagi yang karakternya adalah ganteng plus cantik. Karakternya. Ini dia. Ini sangat sulit sekali, Vin. Harus bisa ngecek dari atas bawah. Seperti apa kelakuan dia semester 1, 2, 3. Apakah lebih baik? Bagaimana komunikasinya? Segala macam. Ini yang kamu tunjukkan di dalam kelas. Akhirnya, karaktermu jadi lebih baik ketika kamu lulus. Ya, entah menjadi good komunikasi atau ngomong seperlunya, ya, yang seperti tadi saya bilang ya ke Ian, Stephen, Yuda, ya, saya masih nganggap Yuda itu hidup ya, maksudnya ya. Ada beberapa perubahan di sana yang saya lihat ya. Jadi kalaupun saya misalkan marah, sudah tahu dia maksudnya ibu tuh ini gitu, bukan itu gitu ya. Jadi dia nangkapnya dengan santai. Oke, saya perbaiki. Nah, ini karakter yang baru kelihatan saja ya penilaian. Apakah ada yang lain ceritanya? Saya tidak tahu ya. Jadi kalau misalkan dalam ajang itu, Vin, semua orang di angkatan kamu nih ya, Vin. Misalnya saya hapus ini ya, Vin. Kita buat lagi kriteria seperti ini. Di angkatan 2019 aja ya, 2018 enggak. Ada Vina, ada Michael, ada Para, ada Iksan. Wah, ini rival terkuat ini ya. Agak sulit kita. Ya. Misalkan Michael 3,41 ya. Vina 3,39. Kita pepet-pepet aja, Vin. 3, apa ini? 3, oke, ini kita hapus dulu. Jadi 3. Ini semua ngulang mata kuliah, Vin. Ceritanya. Kira-kira, Vin. Mereka juga menang lomba, Vin. Nasional, internasional juga. Punya kriteria yang sama. Kira-kira bagaimana kamu bisa komplot, Vin? Kira-kira bagaimana? Kamu kan ngejar nih pingin komplot. Tapi kamu punya karakter yang sama dengan teman-teman yang lain nih. Saya anggap IPK-nya sama nih ya, Vin. Sorry lah, nggak apa-apa. Beda lah ya, nggak apa-apa. Ya, kamu sudah tahu nih, kamu bakal kalah nih ceritanya. Tapi kamu mengantongi hal yang sama. Kira-kira, kamu pengen tetap komplot nih, Vin? Tetap kekeh, saya pengen komplot gitu. Demi anak cucu bangsa saya, demi prestasi saya. Gimana caranya, Vin? Biar tetap komplot? Kira-kira. Hah? Yang terakhir, apa? memiliki karakter yang enggak ada di situ. Semua orang punya karakter itu. Saya yakin Michael, Iksan punya karakter itu semua. Kalian adalah orang yang masuk karakter ini semua. Tapi Vin, saya tidak bisa memilih di sini. Semuanya punya. Tapi kamu harus punya strategi. Saya tetap harus bisa komlut gimana pun caranya. Tapi bukan datengin saya bawa kue, sekarang bukan.
strategi kamu, Vin, itu pasti kamu menang, Vin. Gimana caranya? Ih, nggak tahu, Bu. Caranya gampang, Vin. Ini cara paling gampang, segampang-gampangnya. Dan sudah pernah terjadi di kampus itu. Dan saya pernah nyuruh anak saya lakukan itu. Di elektro ya, saya pernah suruh dia. Mau tahu nggak? Boleh, Bu, biar semua orang juga tahu gitu. Tahu. Wisudalah selanjutnya. Dan pastikan yang wisuda besok tidak lebih baik dari kamu. Dan itu terjadi, Vin. Itu terjadi kemarin, Vin. Seriusan di elektro. Itu terjadi dan saya sudah suruh dia. Dan dia ngekek-ngekek. Nah, jadi kan kamu sudah bisa melihat nih, Vin. Jadi kamu belajar nih 2019 tuh. Jadi kalau dulu zamannya ya pengen tahu IPK kita lah ya. Cerita itu kan hal-hal wajar lah ya. Jadi kalau ngeprint KHS transkrip tuh saya tuh suka diintilin. Orang pengen tahu IPK kita berapa, pengen kadang-kadang dia ngumpulin nilai kita, Vin. Itu ada karakter yang seperti itu. Dia ngumpulin nilai kita, dia ngitung sendiri, ada seperti itu. Ya menurut saya itu suatu semangat ya buat dia ya. Dia lebih gede dari gue nggak terima nih. Ada yang sampai ngebisikin saya, cie nilainya B, gue mah D. Ada yang ngomong gitu juga. Saya sampai bilang, nilai apaan cuy? Nilai ini, lu lihat dari mana? Di atas. Gile lu paparazi banget dosen-dosen, gue bilang gitu. Ini nilai lu gini, biasa aja kali kalau kesel mah ya. Saya ke atas ya, sampai segitunya. Tapi menurut saya itu teman yang unik ya, unik. Dia memacu dirinya bagaimana tetap semangat. Nah, jadi ketika melihat seperti itu, Vin, buatlah strategi seperti apa, jadi kamu lebih memahami 2019, ya kamu gak usah perlu takut dengan 2018, pasti kamu lebih menang, ya. Kalau misalnya wisuda bareng kan pasti masalahnya adalah durasi, udah pasti itu saklek dia, ya. Nah, tapi bagaimana mengatasi angkatanmu dan angkatan yang 2020? Kalau misalnya kamu lulus bareng, ini kan yang kamu pikirkan komplot, gimana ceritanya kalau misalkan angkatan 2019 belum satu pun lulus, tiba-tiba 2020 ada yang lulus. Masih mau ngejar komplot? Nah, itu adalah harga diri angkatan. Ya, gila angkatan gue bego banget. Bahasanya mah begitu ya, bego banget. Adek gue udah lulus duluan cuy. Angkatan kita satu pun, lo bukan maksudnya kamu lebih kalah, enggak, satu pun angkatanmu belum pecah telur. Tiba-tiba 2020 datang nyalip, seret. Ya, satu orang lulus saja ya. Disitulah harga diri angkatan dipertaruhkan. Jian ya. Jadi komplot itu udah tidak menggairahkan lagi. Aduh cuy, gue cuma pengen satu aja dari kita lulus lah. Terserah mau gimana lulusnya. Hilang ekor kek, hilang tangan terserah. Yang penting satu aja lulus dulu dah. Pecah telur dulu. Nah, jadi komplot-komplot ini ya ada hal-hal yang apa ya saya bilang penanganannya berbeda. Makanya kalau digiring oleh saya, ayo sini lomba, ayo sini paper review, ayo sini ngumpul gimana, silakan diambil positifnya. Orang disuruh ayo paper review, kabur, ya ngilangan cuy gini. Nah, gimana mau nganin ininya? Ya, kemana? Saya suruh internasional, ayo ngomong bahasa Inggris. Sunyi, sepi. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Silent reader semua. Padahal komplot itu sudah ada di kamu, tinggal kamu gali. Ya, kurang lebih itu. Ada lagi nggak karakternya, Vin? Yang harus ditambahkan dengan komplot atau dengan pujian ini? Kalau cuman gara-gara biar bisa jabat tangan sama rektor mah ya ampun, Vin. Aduh, segitunya banget. Apa? Enggak, Bu. Saya tuh mengejar kumlot kan karena saya pikir saya gak punya apa-apa. Saya bukan dari univ ternama, terus nilai saya juga kalau misalkan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, pasti meskipun nilainya bagus, tapi nggak sama gitu sama mereka. Jadi saya tuh harus punya nilai lebih buat bertanding sama mereka ke depannya. Makanya saya tuh mengejar
cum laude. Tapi meskipun saya mengejar cum laude, saya tuh gak mau menjatuhkan siapapun dan menjadi jahat gitu, kayak Oh gitu. menyiapkan strategi atau gimana. Iya, enggak Bu. Gini ya. Sebenarnya ada yang kurang, ditambahin aja ya. Suatu perusahaan itu seperti yang diceritakan Pak Barita ya. Saya sudah ceritakan Pak Barita, seperti apa aslinya. Angka IPK-nya, tahun kelulusannya, dan Pak Barita saya sudah izin untuk share tentang dirinya karena itu sebuah inspirasi. Ya. Pada suatu titik, sebuah perusahaan itu mencapai IPK minimal 2,75 atau 3,00. Itu dulu dicapai, Vin. Ya. Tapi saya pernah menemui itu patah. Karena saya temuin alumni saya, dia bisa kerja di suatu perusahaan ternama eksplorasi. IPK-nya jauh dari itu. Saya bisa bilang. Kalau secara pribadi, kebetulan dia punya adiknya saya kenal, teman baik banget ya, teman gosip lah ya, beda kelas. Dan adiknya tuh bilang, abang gue karakternya bagus, cuman orang nggak bisa tahu. Ya wajar ya, maksudnya tak kenal maka tak sayang, wajar. Tapi setelah adiknya memberitahukan, bang itu Desi itu temen gue yang sering gue ceritain gini-gini, abangnya berubah dong sikapnya. Oh lu yang sering ceritain adik gue ya gini-gini. Baik tuh hubungannya. Dan disitulah saya bisa ngeliat karakter dia yang sesungguhnya. Baik banget sebagai anak cowok. Sampai akhirnya menikah ini dan akhirnya keluarlah negeri. Bekerja di Abu Dhabi. Ya, saat itu mungkin ya, moga nggak kesinggung ya abangnya ya. Saya yang pelajari gini ya. Mungkin itu yang diidamkan semua orang. Ya, mungkin diidamkan semua orang nilai bagus ini. Tapi saya bilang ada skill-skill yang lain yang tidak diketahui. Satu dulu bahasa Inggrisnya, software kita, pengetahuan kita. Nilai itu kesekian. Karena kalau perusahaan hanya minta 3,00, kamu di atas itu, kamu ada embel-embel yang lain, sertifikat kemampuan itu jauh lebih bagus lagi. Karena berupa IPK kan nggak ketahuan ya, Vin. Bener nggak sih kamu paham ini? Padahal di PTK hanya butuh neraca balance loh, Vin. Dia nggak tanyain teknologi pemisahan, dia nggak tanya. Tapi saya harus mengajarkan banyak hal karena saya tidak tahu kamu nanti bekerja di perusahaan mana. Itu dia yang jadi masalahnya kan ceritanya. Mengapa diajarkan ini? Kalau udah spesifik nih, Vina akan bekerja di rumah sakit, ya udahlah ngomongin aja dialisis deh. Elektrolisis udah nggak usah ngomongin yang lain-lain deh. Hanya itu yang dipakai di rumah sakit, itu dia. Nah, ketika saya ingat titik baliknya Pak Barita itu bagus banget ya, ketika dia hampir udah dapat surat cinta lah segala macam ini ya. Di situ titik baliknya. Titik baliknya dan karakternya jauh lebih baik. Bahkan sekarang itu menjadi orang saya siap sharing apapun. Ya. Mungkin ada orang yang kalau dia melihat sebelah mata, dia mah dulu siapa sih enggak ini. Itulah ya titik balik orang. Makanya kita harus melihat titik baliknya seperti apa. Welcome dengan siapapun pekerjaan dia ya maksudnya. Karena ada yang mengatakan, lu kan gak kerja di teknik kimia. Ada beberapa yang sampai akhirnya saya ketemu dengan senior saya, dia bekerja di tempat yang sekarang saya lagi butuh nih sharing-sharing itu ya. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan beliau. Ada juga di tingkat saya yang kemarin di live Instagram, dia menceritakan dia lulus lama ini. Gak taunya sekarang dia jadi apa? Manager di sebuah perusahaan ternama ini, keliling Eropa dan kawan-kawan. Saya apresiasi sekali. Bahkan tidak, apa ya, biasanya membandingkan hidup saya gini. Enggak. Saya senang sekali. Orang akan mendapatkan titik baliknya. Dia tidak cum laude. Untuk menerjang perusahaan itu dia pakai cara dia. Entah sertifikat atau waktu wawancara, kamu adalah orang yang meyakinkan. Dari gestur ngobrol segala macam, saya tidak tahu. Tugas saya hanyalah membuka jembatan. Misalnya ada perusahaan nih, gimana nih, biar bisa masuk nih, jadi ada jembatan khusus, itu yang saya lakukan. Mengenalkan kamu ke suatu perusahaan. Seperti yang tadi kita dapat tuh, ada yang perusahaan dari sana, saya kan tidak tahu ya. Jadi kan saya juga, oh ya saya kerja di teknik kimia, barangkali ada yang bisa di-sharing, ayo dong, saya juga open, gini-gini ya. Bahkan ada orang yang chat, nggak tahu nomornya siapa, oke, welcome, saya silakan ini. Berpikir kemana? Tapi ketika anak saya sudah berkenalan dengan PT Kau, maka yang saya lakukan adalah ketakutan Vincent ini. Kenapa? Saya takut anak saya nggak sesuai spek Kau. Maka yang saya lakukan adalah bagaimana memaintenance-nya. Pak, Barita, kasih tahu dong. PT Kau tuh maunya apa sih? Anak saya tuh yang kayak Bu Desi, bahasa. Oke, ini nilai itu mah ya 2,75 lah, dinaikin dikit 3 lah ya. Oke, terus banyakin seminar umum gini. Oke, terus apa lagi gini.
Itu yang saya lakukan ke kamu. Tanpa melihat kumlot. Tanpa melihat kumlot ya ceritanya. Karena capaian kumlot itu mau kemana? Kalau mau PNS ada slot yang kumlot. Ini teman-teman juga ngomong gini, Des, ada posisi yang kumlot loh PNS gini. Coba kamu kemarin kumlot. Saya bilang gini, hah? Maksudnya? Ini, iya coba kamu kemarin kumlot kan jadi barisan ini. Makasih ya. Saya cuma bilang gitu. Tidak ada satupun kesedihan di saya nggak kumlot ya. Maksudnya itu enggak. Saya punya cara saya sendiri. Kalaupun itu tidak saya dapatkan, apakah itu malah yang sedih bukan saya loh, Vin. Orang sekitar saya, Des, kenapa tidak kumlot? Hah? Saya aja biasa aja, kenapa kamu gitu? Saya tuh pingin kamu tuh kumlot loh, Des. Jadi saat angkatan itu tidak hanya satu, Vin. Kalau di Undip lain kriterianya. Jadi dia tidak melihat IPK kalau nggak salah ya, Vin. Dia tuh melihat tugas akhir. Itu A. Seingat saya. Nah, ini kriteria di kampus lain. Ya, skripsi lah bahasanya. Nah, di kita tuh nggak ada yang kayak gitu, Vin. Ya, kalau kita kan kalau ngeliatin tugas akhirnya AU stres, Vin. Perancangan pabrik. Ya, nanti ada kriteria tersendiri ya penelitian ini. Bagaimana proses dia? Segala macam. Setidaknya ini dulu lah karakternya lah ya. Karena kan skripsi itu udah complicated ya, maksudnya rancang pabrik dan kawan-kawan. Itu yang saya alami. Jadi waktu di angkatan saya yang komplot waktu S2, itu bisa seangkatan, Vin. Karena kriterianya itu yang terakhir ini. Ya, nanti sharingnya yang itu off record lah ya. Kurang lebih yang ini ya kriterianya. Saya tutup dulu video ini karena ada yang off record. Ya, gak enak ya, karena takutnya salah penangkepan. Padahal sebenarnya itu bagus banget buat flashback. Thank you banget di channel Desiu. Sampai jumpa lagi.